Pernyataan ini bikin publik makin panas. Dalam potongan video yang beredar, terdengar jelas kalimat nggak tahu luar yang justru memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Saya tanya, apa kok sampai Anda mau melakukan seperti itu? Pertama, kejadiannya itu di Purbalingga. Di Purbalingga, si korban ini berusia 15 tahun. Ya, saat itu si Syekh Ahmad Misri ini sedang dakwah di sana. Kebetulan si bertamu ke rumah ke pondok pesantren pamannya si korban. Ya, sebagai tamu minta ditemenin. Setelah ditemenin, ngobrol-ngobrol, mau nggak saya berangkatin ke Mesir untuk menjadi hafiz Al-Quran. Nanti kalau ke sana memiliki sanad. Sanad itu kalau orang-orang penghafal Al-Quran itu sangat luar biasa. Kayak orang hadis juga kalau sanad juga sangat luar biasa. Otomatis dia mau. Iming-imingnya agama ya? Agama. Iming-imingnya agama. Yang akhirnya dibilang, oke, setelah ngobrol pas semua, kamu bener mau? Yakin kamu mau? Yakin. Ya udah, saya cek fisik. Cek fisik gitu kan. Namanya anak umur 15 tahun, nggak pernah keluar negeri, nggak tahu luar negeri, suruh dicek fisik. Apa cek fisiknya? Kayak dokter. Buka baju begini, lihat mau ada tatonya nggak, ada cacatnya dan sebagainya. Seperti itu. Akhirnya suruh buka celana, tadinya nggak mau kalau namanya cek fisik. Gitu kan ya, termasuk, mohon maaf, alat kelaminnya itu dipegang. Ya, alat kelaminnya dipegang dan sebagainya. Ya udah. Nah, kejadian kedua, tapi diberangkatin nggak? Diberangkatin. Yang korban yang dicek fisik itu? Iya, diberangkatin. Karena janjinya. Nah, kejadian keduanya itu waktu di Jakarta. Ya, di Jakarta di rumahnya si Syekh Ahmad Misri ini itu juga dilakukan. Korban yang sama, tapi dilumut bibirnya, ya kan, supaya ntar fasih katanya, ya gitu, ya gitulah, ya supaya fasih nanti. Dan ini adalah kalau orang Arab ya, saya belajar di Arab gitu. Saya tahun 79 di Arab, 86 saya baru pulang, gitu kan, nggak pernah dilumut begitu sama guru saya kan gitu ya. Nah ini dilumut seperti itu, nah, supaya gimana lah, sayang, perhatian. Berangkatlah si anak ini ke Mesir dan sebagainya. Lalu hari keduanya, tanggal 20-nya itu saya ketemu sama korban yang B. Korban B ini di Bogor. Saya ketemu dan dia juga histeris melihat saya, bahkan dia bilang, saya tuh udah nggak percaya sama Ustadz, bahkan saya tuh sudah berpikir untuk murtad, gitu kan. Cuman karena dia marah-marah, saya tanggepin dulu. Emosi seseorang tuh wajar bagi saya, ya. Dan ini saya pendem semua. Saya pendem sampai saya tanyain kejadian yang sama dengan Kasus yang sebelumnya sudah ramai, kini kembali disorot setelah muncul berbagai klaim dan pengakuan dari pihak yang mengaku mengetahui kejadian di balik layar. Namun yang jadi pertanyaan, apakah semua ini benar adanya atau hanya potongan narasi yang belum utuh? Di sisi lain, publik mulai mempertanyakan mengapa pernyataan seperti ini muncul di tengah situasi yang masih simpang siur. Apakah ada fakta yang belum terungkap ke publik? Media sosial pun langsung ramai. Ada yang percaya ini sebagai petunjuk penting, tapi tak sedikit juga yang mengingatkan agar tidak langsung mengambil kesimpulan tanpa bukti yang jelas. Satu hal yang pasti, setiap pernyataan yang muncul sekarang justru membuka babak baru dari polemik ini. Apakah ini awal dari terbongkarnya fakta besar atau justru akan semakin memperkeruh keadaan? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.